birokrasi yang terkait dengan pembentukan partai, kami tidak diberikan rekomendasi. Bahkan waktu itu kami ancam mau PT UN kan. Anggota-anggota DPR kami itu ya tidak hanya menjanji-janji. Tapi mereka realisasikan apa yang disampaikan. Selamat datang. Setelah kita berkeliling kemarin, ini akhirnya bisa ketemu kantor baru. Ya. Tapi kantor barunya belum ditempati, Bang ya? Belum, karena sementara proses pemindahan barang-barang termasuk kelampakan kantor dipindahkan dari kantor lama ke kantor baru. Ya? Iya. Jadi karena wajah baru atau seperti apa nih jadi punya kantor baru lagi? Ya, wajah biasa-biasa saja lah. Tidak ada yang berubah. Tiada yang berubah. Butuh refreshing. Ya. Makanya kemarin saya sempat kontak Bang Fadli. Ya. Li, ini kantor di mana, Li? Belum ada orang ini, ya. baru renov. Oh iya Bang, kembali ke kantor lama dulu. Kita butuh suasana baru sehingga kita pindah kantor. Jadi kantor yang awal itu agak sempit, yang inginkan Pak Ketua yang baru ini agak luas supaya kita enaklah bekerja di dalam. Oh gitu? Iya. Oh. Ya. Sekarang saya ini bersama Pak Abdul Aziz, sekretaris. Pakai jenderal enggak di belakang? Enggak. Oh, kalau di daerah sekretaris saja? Iya, sekretaris. Kalau di DPP sekretaris jenderal? Jenderal. Saya panggil Bang saja nih ya, supaya lebih enak lah. Tapi kalau di Nasdem kan dia apa ini? Panggil kakak. Panggil kakak? Jadi semua panggil kakak. Oh, jadi kenapa panggil kakak? Biasanya kan orang panggil bapak atau begitu. Iya, itu menunjukkan kebersamaan. Kakak? Ya, kakak. Jadi tiada perbedaan antara satu yang lain. Hanya satu yang tidak pernah dipanggil kakak. Oh. Hanya ketua umum. Pak Surya Paloh? Pak Surya Paloh. Wah, nggak adil dong. Saya panggil kakak besar itu kan. Oh, jadi karena kita beliau itu dianggap sebagai orang tua. Oh, begitu? Iya. Oh, kalau yang lainnya itu semua kita panggil kakak. Tetap harus panggil kakak. Yang tua panggil kakak kepada yang muda, yang muda juga panggil kakak kepada yang tua. Jadi kalau ketemu dengan ketua DPW, kita panggil apa? Panggil kakak. Bukan Pak Gub, gimana ini? Bukan? Enggak. Oh, jadi sebutannya kakak? Kakak Alimasi. Kakak Alimasi? Iya. Jadi cara penyebutannya kalau dalam rapat itu ketua DPW, ya, Sulawesi Tenggara, ya, kakak Haji Alimasi. Kakak Haji Alimasi. Iya. Kan agak unik sendiri ini di partai-partai yang lain kan ada Kanda, ya, Dinda, ada Abang, ada panggilan umum Bapak gitu ya. Di Gerindra di apa ini Nasdem ini kan dia kakak ya. Kakak. Bang Aziz ini sudah berapa lama di Nasdem sebenarnya? Saya bergabung di Nasdem itu setelah berdirinya Partai Nasdem itu berarti sudah kurang lebih 10 tahun. Sudah 10 tahun lebih. Sejak berdiri? Iya, sejak berdiri. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Nasdem? Tetap Nasdem di hati. Oh. Tidak goyah, tetap Nasdem. Tidak ada Nasdem. niat ke yang lain atau seperti apa? Oh maaf, tidak. Sama sekali tidak. Oh ya? Iya. Kan biasanya ya untuk kurun waktu tertentu kan? Ya tidak sedikit lah ini kan. Dari warnanya pelangi tiba-tiba jadi buram-buram dikit kan? Enggak, tidak akan berubah. Gitu. Sudah terlanjur Nasdem. Pertama saya gabung di partai politik itu memang Nasdem. Nasdem. Ya, dan saya termasuk di dalam deklarator lah di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara? Iya. Salah satu deklarator ya? Iya. Jadi luar biasa kontribusi dan kebersamaan di Nasdem. Bahkan nama saya masuk di akta pendirian partai. Sebentar, akta pendirian partai di DPP apa di sini? Di DPP. Pak Abdul Aziz masuk sebagai deklarator di BPP. Salah satu? Salah satu. Luar biasa. Jadi memang terlibat sejak pembentukan Nasdemnya? Sejak pembentukan. Jadi itu kan akta pendirian partainya kan hanya satu. Yang dibuat di DPP. Pada tanggal 2 Februari 2011. 2 Februari 2011. Aktanya. 2 Februari 2011. Ya. Itu akta pendirian. Cukup lama juga, artinya ini 1 dekade sudah kan lebih ini di Nasdem ini. Bang Aziz sekarang menilai Nasdem ini seperti apa pergerakan hari ini untuk Sultra kita? Iya. Perkembangannya. Kalau perkembangannya ya cukup bagus. Ya. Kemudian perhatiannya terhadap masyarakat bagus. Olehnya itu saya sangat tertarik untuk bertahan. Saya bertahan tetap. Sampai mati saya tetap di Nasdem. Ini bukan cuma NKRI harga mati. Iya. Saya tetap ini di Nasdem harga mati ini. Karena memang apa namanya ya? Saya memperhatikan ada lain daripada yang lain Nasdem. Iya. Pada sisi
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia adalah partai politik modern, dikelola secara modern dan punya gagasan, partai gagasan. Yang dibilang restorasi. Restorasi Indonesia. Dan satu hal yang perlu diketahui, Nasdem ini menganut demokrasi yang sistem musyawarah mufakat. Ya, kita tidak pungkiri dalam partai politik ada terkadang voting, perbedaan pandangan, fiksi-fiksi, ya kelompok-kelompok. Tapi karena sistem pengelolaan Partai Nasdem ini secara modern, sehingga itu hal-hal yang seperti itu dapat kita tekan. Iya. Jadi mengutamakan musyawarah dan mufakat. Bang, ini kan belum lama ada pergantian struktur kepengurusan di Nasdem sebenarnya. Betul. Yang kemarin Pak Tony Herbiansyah berganti kepada Pak Ali Mazi. Orang menerjemahkan ini pandangan publik dan beberapa yang kita saring pertanyaan-pertanyaan ini. Nasdem itu seperti habis manis sepah dibuang, mentang-mentang Pak Tony kalah terus diganti. Seperti apa sebenarnya ini? Enggak seperti itu. Yang saya sudah sampaikan tadi bahwa di Nasdem ini menganut demokrasi yang musyawarah mufakat. Oke. Iya. Kalau ada hal-hal terjadi seperti itu, kita selalu musyawarahkan. Memang pergantian Pak Tony itu banyak masyarakat yang belum memahami. Yang sebenarnya Kakak Tony Herbiansyah itu sudah habis masa jabatannya per Mei 2021. Oh, karena masa jabatan yang berakhir ini? Iya. Jadi bukan karena kalah ini? Bukan. Oh, ini memang patut diketahui semua orang ini, Bos. Bukan masalah-masalah kemudian diganti karena kalah. Seperti itu. Nasdem tidak seperti itu. Baik. Iya. Nasdem itu selalu mengutamakan musyawarah mufakat. Sama halnya pergantian dulu. Dari Kakak Ali ke Kakak Tony. Oke. Itu tidak melalui musda, tidak melalui apa, tapi semua dimusyawarahkan untuk mufakat. Karena Kakak Ali pada saat itu aktivitasnya banyak di ibu kota negara, di Jakarta. Oh. Iya, makanya dipanggil pada saat itu Pak Kakak Ali oleh Ketua Umum Bapak Surya Paloh menyampaikan bahwa bagusnya ini partai di Sulawesi Tenggara ini, Nasdem Sulawesi Tenggara ini diserahkan ke orang lain karena kamu banyak aktivitas di Jakarta. Oh ya. Supaya konsolidasi di sini itu tuh bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Pada saat itu Kakak Tony Herbiansyah kebetulan salah satu pengusungnya itu adalah Partai Nasdem di Kolaka Timur. Di Kolaka Timur. Iya. Dan banyak orang kaget karena menghubungkan antara Nur Alam dengan Kakak Ali Masih dengan Kakak Tony, karena biar bagaimana juga Kakak Tony Herbiansyah itu tidak terlepas dari orangnya Pak Nur Alam pada saat itu. Secara politik pada saat itu antara Kakak Ali dengan Pak Nur Alam kan seperti ada perbedaan, ada perbedaan. Tapi sebenarnya tidak. Karena pada saat itu termasuk Kakak Tony jadi ketua itu dapat restu dari dari Pak Nur Alam. Oh. Iya. Dan memang juga Pak Nur Alam itu memikirkan bagaimana untuk membesarkan Partai Nasdem di Sulawesi Tenggara. Kan termasuk istri beliau kan dari PAN pindah ke Nasdem. Kan? Jadi anggota DPR RI saat ini. Iya. Orang memang kalau dari sisi luarnya kan tidak banyak memahami situasi yang ada di dalamnya. Berikut perpindahan atau pergantian kepemimpinan di Nasdem ini kan juga struktur ke bawah. Iya. Termasuk yang banyak mendapat tanggapan itu pergantian Ketua Bapilu. Iya. Dari Pak Razak ke Alpin. Ke Alpin. Ke Alpin ya? Alpin. Alpin Akawijaya. Bukan. Bukan Pak Rajion Tumada? Bukan. Pak Rajion Tumada masuk di Dewan Pertimbangan. Ini baru kita baru tahu informasinya. Jadi yang menggantikan Pak Razak itu adalah Alpin. Iya. Oh, Pak Rajiun bukan menggantikan Pak Razak sebagai Ketua Bapilu. Iya, enggak. Oh, yang kisruh yang jadi banyak diskusi ini kan. Wah, ini Pak Razak diganti sama Pak Rajion Tumada ini gitu. Enggak benar itu. Oh, yang benar itu digantikan sama Alpin. Alvin sekarang yang memimpin Alvin yang Ketua Bapilu gitu. Tapi apakah ini berpengaruh terhadap situasi Pak Razak yang lebih dekat ke partai tertentu dalam proses konsolidasi dilakukan atau seperti apa? Tidak seperti lebih itu ya.
restrukturisasi. Iya. Hanya memang setelah kita musyawarahkan tentang susunan kepengurusan Nasdem Sultra yang baru ini, ya, memang Pak Rasak itu kita membutuhkan pemikiran-pemikirannya. Pak Razak. Ya, karena beliau itu orang cerdas. Makanya itu kami usulkan ke DPP itu Pak Rasak itu, Kakak Rasak itu kita tempatkan di Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik. Oh, itu posisinya beliau sekarang. Kan ini apa ini di publik kita, khususnya Kota Kendari kan ini, ya namanya masyarakat. Ini ada masuk Ibu Siska kan, wah ini nanti begini begitu. Saya bilangnya sudah, nanti kita panggil jenderal yang akan menjelaskan supaya kita tidak kisruh. Inilah itulah. Artinya kan kalau masyarakat ini membaca dinamikanya. Wah, Nasdem Pak Razak mau calon diganti. Ini Nasdem tidak mau calonkan Pak Razak ini. Gitu. Oh, enggak. Nasdem enggak seperti itu. Nasdem enggak seperti itu. Jadi kalau Nasdem ini kan partai terbuka. Ya, partai terbuka. Siapapun yang mau bergabung, mari kita sama-sama untuk melakukan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Dan kalau kita dengar platformnya ini kan tanpa mahar. Tanpa mahar, ya betul. Partai yang tanpa mahar untuk mengikuti pilkada. Kita tidak bilang bahwa partai yang lain itu punya mahar, enggak. Tapi Nasdem punya girah ini kan. Sampai punya semangat menyampaikan bahwa tanpa mahar itu karena memang ada peristiwa mahar di partai-partai itu seperti apa? Saya tidak mau ganggu yang lain ya. Saya tidak mau singgung partai yang lain. Kalau dia punya mahar atau tidak itu urusan mereka. Urusan mereka lah. Tapi di Nasdem ini sudah terbukti. Kenapa Kakak Tony pada saat itu mau jadi ketua DPW? Karena dia merasa berhutang budi terhadap Partai Nasdem. Banyak partai yang menawarkan Pak Tony pada saat itu, Kakak Tony untuk menjadi ketua. Ya, bahkan saya kalau tidak salah dengar ada ke partai tertentu lah saat itu. Betul. Dan orang memprediksi bahwa Pak Tony dan wakil saat itu kan ke partai yang Cuma faktanya sebenarnya ke Nasdem. Itu karena ada utang budi atau seperti peristiwa khususnya? Dia tertarik dengan Nasdem. Dengan Nasdem tanpa mahar itu. Jadi itulah yang menjadi dasar beliau mau memimpin Nasdem. Kemudian yang kedua, Munda Barat. Munda Barat itu pada saat kebetulan saya terlibat langsung dalam pengurusan rekomendasi Pak Rajion pada saat itu. Tumada. Kakak Rajion Tumada. Hasilnya kita berikan tanpa mahar. Hasilnya dia mendapatkan kursi 9. 9 kursi di Munda Barat. Kalau saya tidak salah Sultra itu yang 9 kursi cuma ada 2 tempat kalau saya tidak salah ingat. Munda Barat dan Wakatobi. Yang maksudnya partai lain juga yang mampu sampai 9 kursi. Tapi memang prestasinya luar biasa sampai 9 kursi Pak Rajion ini. Perjalanan partai itu selama ikut pilkada serentak ini kita mengeluarkan rekomendasi tanpa mahar itu alhamdulillah hasilnya juga bagus. Dari 17 kabupaten kota kita dapatkan ketua DPR di kabupaten kota itu 3 wakil ketua, 3 ketua. 3 ketua DPR, 3 wakil ketua. Memang kalau kita lihat capaian Sultra ini, kita ngukur Sultra ini kan Nasdem ada di peringkat 4 ini. Dengan total 60 kursi anggota DPR, 5 diantaranya di provinsi gitu Tambah sebenarnya kemarin kan catatan kita ada 3 kepala daerah, 1 gubernur, 2 Muna Barat, 3 Kolaka Timur. Hanya 2 di pilkada ini tidak berlangsung baik lah gitu dia. Sekarang tinggal situasinya di gubernur. Menurut Abang Aziz ini, pergantian ke Pak Ali Mazi ini apakah bisa kembali mendongkrak perolehan kepala daerah atau seperti apa? Karena kan kalau kita tahu nanti beliau tidak lagi menjabat sebagai gubernur kan di 2023. Betul. Apa tidak ini nanti akan mengganggu konstelasi itu? Tetap kita semangat, tetap kita punya target tersendiri. Untuk pilkada maupun pileg. Mengenal seorang ketua Nasdem, Bang Aziz ini kan sudah cukup panjang mengenal beliau. Karakter, tabiat, kepemimpinan. Apa yang akan terjadi di masa kepemimpinan yang kali ini? Di Nasdem. Kalau yang akan terjadi, insya Allah,
Karena kan kita sudah laksanakan rakorwil yang lalu. Ya. Iya, di dalam rakorwil itu ada rekomendasi-rekomendasi. Tentunya dalam rekomendasi itu ada target-target yang kita harus capai. Ya, terkait dengan pilkada, terkait dengan pileg, semua sudah kita rencanakan. Dan nantinya ketua kami itu, Kakak Haji Ali Masih itu menghadapi pilkada maupun pileg nantinya itu banyak langkah-langkah yang dia harus lakukan. Ya. Dan dia sudah nyatakan bahwa sebelum kedua pelaksanaan itu, pilkada dan pileg nanti itu akan dilakukan survei. Akan dilakukan survei. Untuk melihat siapa yang layak untuk diusung, siapa yang layak untuk dicalonkan di pileg. Itu yang akan menjadi. Tapi secara khusus rakorwil apa poin-poin pentingnya? Satu pileg, pilkada. Ya. Kemudian mengutamakan kader dalam pengusungan. Mengutamakan kader dalam pengusungan. Kecuali. Tapi tanda kutip. Ya, tanda kutip. Kader yang layak untuk diusung. Dalam kategori layak ini seperti apa? Popularitas, finansial. Hasil survei. Oh, survei. Survei membuktikan dia layak, dia pasti rekomendasi. Diusung. Kalau katakan syarat ekonominya tidak mencukupi seperti apa? Ya, itu persoalan kedua. Oh gitu. Persoalan kedua. Yang penting elektabilitas kuat dulu. Iya, itu dulu. Ekonomi belakang. Persoalan kedua. Luar biasa ini. Iya. Cuma kan masalah pilkada ini kan selalu berbarengan dengan masalah ekonomi. Ya, artinya kita tahu bersama bahwa pilkada ini atau pileg ini kan kalau tidak ada uang susah gitu. Betul. Bagaimana nanti Nasdem menyikapi masalah-masalah ini? Ya, tetap kita melakukan sosialisasi, menawarkan program-program yang telah digariskan oleh DPP, kemudian yang telah kita dengar dari masyarakat. Ya. Dan masyarakat sudah melihat kerja-kerja Partai Nasdem. Ya. Kita lihat sekarang salah satu kader kami yang terbaik, Haji Ali Masih, Kakak Haji Ali Masih kan sekarang sudah banyak melakukan pembangunan di Sulawesi Tenggara, utamanya membangun daerah pariwisata. Iya, terobosan-terobosan yang dilakukan ini. Ya. Artinya kita akan melihat Nasdem yang berbeda nanti di perhelatan pileg ataupun pasca beliau menyelesaikan masa jabatan ini. Ya. Target yang terdekat setelah rakorwil apa yang akan dilakukan? Setelah rakorwil, kan salah satu rekomendasinya rakorwil itu adalah memerintahkan kepada semua Dewan Pimpinan Daerah di Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan rakerda. Ya. Dan itu DPD itu sudah dari 17 kabupaten kota itu sudah 12 yang melaksanakan rakerda. Berarti tinggal 5. Ini daerah mana saja yang belum menyelesaikan agenda ini? Yang belum menyelesaikan Bombana, kemudian Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Butur Utara. Ya. Ini bulan depan, 2 bulan depan atau seperti apa? Insya Allah bulan Februari ini sudah harus selesai semua. Dengan kesibukan seorang ketua, beliau kan kita tahu ini gubernur lah. Ya, siap. Terus ada agenda daerah ini. Bagaimana bagi waktu? Ya. Siapa yang akan melaksanakan kerja-kerja ke bawah? Ini kan banyak di bawahnya, termasuk saya. Ya, yang selama ini kalau beliau tidak sempat hadir, saya diperintahkan untuk mewakili beliau. Sebagai seorang sekretaris melaksanakan tugas ketua. Sudah berapa lokasi keliling-kelilingnya ini? Itu sudah 12 kabupaten kota. Bang Aziz? Iya. 12 kabupaten kota. Kuat juga Bang. Iya. Ada yang dihadiri oleh Kakak Haji Ali Masih, Buton Raya, tapi saya tetap mendampingi beliau. Tetap mendampingi? Iya. Berarti yang sudah selesai agendanya 12 ya? 12. Tinggal ikut yang? Tinggal 5. Selesai, insya Allah selesai Februari ini. Februari sudah ditargetkan kita selesai. Target selesai. Ini sebuah pekerjaan yang tidak ringan. Artinya kan dengan jabatan Bang Aziz sekarang kan sekretaris ini. Apa dinamika yang paling banyak timbul dalam proses konsolidasi daerah ini? Yang banyak dinamika yang terjadi itu pada saat kita rakerda ya. Rakerda itu banyak masukan dari daerah. Ya. Salah satu diantaranya adalah menggunakan masa jabatan gubernur. Karena beliau adalah ketua DPW. Menggunakan
masa jabatannya Gubernur. gubernur untuk membesarkan Partai Nasdem. Oh, artinya mumpung masih menjabat sebagai gubernur, ini membantu konsolidasi yang akan dilakukan Nasdem. Nah, tapi saya katakan tidak seperti itu. Kalau kita mau menyebut gubernur berarti bukan hanya milik Nasdem, tapi milik semua masyarakat. Oh ya. Tetapi kalau secara pribadi untuk mengurus partai ini, untuk membesarkan partai, oke lah. Ya, memberikan saran untuk teman-teman memberikan saran untuk melakukan itu, saya katakan itu tidak boleh. Tapi kan Bang, normal saja lah di provinsi lain juga seperti itu. Artinya kan mumpung masih bagus ini. Posisi beliau kan sebagai gubernur ini. Iya. Artinya kebesaran prestasi, konsolidasi, kemudian intervensi kan bisa jauh ini. Iya. Kenapa tidak dijadikan senjata utama saja, kan di provinsi lain juga begitu? Enggak, nanti keberatan yang lain. Masyarakat yang lain keberatan, partai politik yang lain keberatan kalau ada yang dia nak terikan. Iya. Artinya Nasdem tetap mau menjaga ini? Iya, tetap menjaga. Hanya memang kalau misalnya masyarakat menanyakan Alimasi itu di partai mana? Ya, kita harus katakan beliau adalah Partai Nasdem. Walaupun membina sebagai pembina partai politik. Kalau menyebut nama gubernurnya berarti pembina politik. Tapi kalau menyebut Alimasinya berarti dia ketua Nasdem. Provinsi Sulawesi Tenggara. 10 tahun kurang lebih, 1 dekade lebih ini Bang. Abang kan termasuk orang yang boleh dibilang saksi sejarah yang masih ada. Life legend lah istilahnya orang. Apa yang berbeda dengan Nasdem dulu dengan Nasdem sekarang? Seperti apa? Dalam pandangan Abang. Kalau perbedaan ya, artinya suka dukanya mungkin suka dukanya. Awal-awalnya partai ini kita mencari pengurus itu susah. Mencari orang awal-awalnya. Nah, sekarang ini ya alhamdulillah kita sudah tidak terlalu setengah mati. Bahkan banyak orang yang sekarang ingin bergabung di Partai Nasdem. Dulu enggan orang. Ya, enggak. Baru, Pak. Bahkan kami pernah di Kolaka itu kami dihalang-halangi oleh salah satu di Kolaka, birokrasi yang terkait dengan pembentukan partai. Kami tidak diberikan rekomendasi. Bahkan waktu itu kami ancam mau PTUN kan. Karena tidak diberikan rekomendasi untuk pembentukan partai. Pembentukan partai. Karena salah satu syarat untuk lolosnya verifikasi kan harus terdaftar di Kesbang. Sehingga pada saat itu kami sampaikan kalau Bapak tidak percaya silakan ke Kesbang Provinsi untuk konsultasi. Setelah dia konsultasi kembali ke Kolaka baru dikeluarkan rekomendasi tanda daftar di Kesbang Kolaka. Tapi pada akhirnya keluar. Tapi cuma 1 kabupaten saja. 1 kabupaten saja yang sempat bermasalah itu. Iya. Sekarang orang banyak yang ingin bergabung. Bagaimana proses seleksi sebenarnya kalau masyarakat ingin jadi bagian dari Nasdem itu kayak gimana? Apakah datang ke kantor menyatakan saya mau KTA atau ada proses kaderisasinya? Tidak. Nanti setelah mau bergabung, kalau mau ikut kaderan, ya ikut kaderan. Karena memang kita Nasdem ini punya sekolah. Oh, harus sekolah? Enggak harus. Artinya kalau misalnya ada orang yang mau bergabung di Nasdem, kita terbuka siapapun yang mau bergabung. Ya. Nah, setelah dia bergabung, dia mau ikut pengkaderan, ya kita kirim ke Jakarta untuk ikut pengkaderan. Oh, ada proses pengkaderannya? Ada. Sekolah ABN namanya. Akademi Bela Negara. Akademi Bela Negara. Itu dikhususkan untuk kader-kader Partai Nasdem? Nasdem, ya betul. Berapa lama prosesnya, Bang? 4 bulan. Pendidikan. Berapa biasanya yang dikirim dari kita, dari Sulawesi? Biasanya 4. Pertama 4. Oh gitu. Ya. Itu yang akan nanti diproyeksi menduduki jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi tertentu di Nasdem? Enggak. Oh, jadi misal saya. Iya. Saya mau bergabung dengan Nasdem ini. Iya. Gabung punya KTA. Nanti kemudian itu bisa dikirim? Bisa. Sekolah Bela Negara namanya, Bang ya? Sekolah Bela Negara. Jadi tinggal di asrama makan dijamin semua. Pakaian pendidikannya dijamin semua. Semacam sekolah benar juga ya? Iya. 4 bulan? 4 bulan. Tapi tidak semua kader yang akan seperti itu? Tidak. Karena kan itu dibatasi. Kita dibatasi. Karena sistemnya nanti menjadi seleksi ya? Iya.
Kalau yang sudah senior-senior kan tidak mungkin. Seperti kita nih yang sudah tua-tua tidak mungkin karena ada agak semi militer. Kalau ada PBB-nya. Semi militer di sana. Wah, bisa jadi pendidikan. Siapa yang mau ikut SBN? ABN. Oh, ABN. Iya, ABN. Sebenarnya Bang, apa ABN itu adalah Akademi Bela Negara. Akademi Bela Negara. Iya. 4 bulan ya? 4 bulan. Jadi memang ada kampusnya. Ada kampusnya juga? Ada kampusnya. Jadi mereka juga punya kurikulum atau mata Iya, pelajaran? ada kurikulumnya yang diterbitkan oleh ABN. Saya juga baru dengar kalau ada seperti sekolah partai begitu. Ya. Memang dimandatkan untuk belajar tentang ideologi partai atau secara umum ya? Ya, belajar ideologi partai, belajar memahami sistem politik, diajarkan bagaimana berpolitik yang benar, seperti itu. Bang, saya sempat membaca berita tentang target Nasdem di Pileg ini 2024 itu sampai 100-an kursi. Jadi target 100 kursi ini luar biasa lompatannya dari 60 ke 100 gitu ya. Melampaui PD Perjuangan yang punya 7 kepala daerah dengan 68 kursi. Apa yang akan dicanangkan sebenarnya ini dengan angka 100 kursi ini? Ya, sebenarnya sih itu tidak muluk-muluk ya, itu benar. Kita targetkan. Karena apa? Sudah ada pengalaman yang lalu. Bahwa pertama Nasdem periode pertama ikut Pileg tahun 2014 yang lalu kan hanya 30 kursi. Kabupaten dan provinsi. 2014 ini? 2014, 2019? Iya. 30 kursi. 30 kursi. 2019 jadinya 60. 60. Berarti kenaikannya 100%. Nah, kalau kita targetkan 100 kan tidak cukup 100%, ya kan? Ya. Ini yang menjadi pijakan hitungan. Iya, salah satu. Iya. Hal lain kemudian sampai ke 100 ini kan kalau untuk Sultra ini akan menjadi target yang fantastis sebenarnya kalau kita melihat hasil-hasil Pileg lah gitu dia. Selain hitungan itu, hitungan apa lagi yang ini? Iya. Yang ini kan untuk struktur kita ini kan sudah terbentuk sampai di desa dan kelurahan. Oke. 100% sudah terbentuk. Secara keseluruhan ini? Secara keseluruhan. Dan inilah struktur kita ini akan bekerja. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa Nasdem ini seperti ini. Hasil kerjanya Nasdem seperti ini. Tapi kan Bang, kalau kita lihat ini, dalam konteks target ya Bang ya? Ya. Kita belum punya rujukan tentang siapa-siapa yang akan didukung oleh Nasdem. Katakan dalam konteks Pileg itu dia. Apakah ini juga yang menjadi salah satu hasil dari rapat kerja daerah atau rapat kerja wilayah kemarin? Iya, salah satu di antaranya. Tentunya pada saat rapat kerja Rakorwil itu kan masing-masing daerah itu setelah melaporkan target-targetnya itu. Ya, jadi seperti itu hasilnya. Jadi masing-masing DPD Kabupaten Kode itu menyampaikan laporannya dan targetnya. Makanya setelah itu kan ditindaklanjuti dengan rapat kerja. Iya. Kalau kita dari situasi kami nih, Bang, kita melihat kayak gini. Tertinggi itu kemarin Nasdem ada 2 tempat. Ya. Ada Kolaka Timur dan ada Muna Barat. Ya. Ini kan masing-masing 9 ini. Ya. 9 ini bisa dicapai dengan ada kepala daerah. Nah, sementara sekarang kan ini pilkadanya pemilihan serentak nasional kan November. Sekarang baru ada pemilihan legislatif yang notabene kita akan bergantung kepada Pak Ali Mazi dengan status gubernur. Yang itu juga pada akhirnya 2023 selesai gitu dia. 100 ini bagi kami itu menjadi sebuah pertanyaan gitu dia. Ya. Nah, dorongan apa yang kita bisa lihat lah, oh Nasdem walaupun tanpa kepala daerah sudah punya seperti ini. Ya. Di Sulawesi Tenggara nanti ini kan ada 7 kabupaten kota yang PJ. Iya. Ya. Habis masa jabatannya pada tahun ini 2022. Ya, 2022, 2023 sudah habis. Daerah-daerah seperti inilah yang kita akan gunakan untuk kita masuki. Untuk betul-betul kita bekerja membesarkan partai. Karena apa? Pejabat bupatinya kan bukan orang partai politik. Jadi kita di situ nanti menawarkan kepada masyarakat program-program kerja yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem. Dan memang yang lalu-lalu kita sudah membuktikan. Nah, gitu. Iya. Anggota-anggota DPR kami itu ya tidak hanya menjanji-janji.
Tapi mereka realisasikan apa yang disampaikan, yang dijanjikan pada saat yang kampanye. menjadi target mereka pada saat kampanye politik, mereka realisasikan. Kalau katakan sekarang DPR kita punya 1, baru Ibu Tina. Berapa target ke depan di DPR RI, Bang? 2. Selain Ibu Tina, siapa lagi yang dijagokan? Kakak Haji Alimasi. Jadi nanti Pak Alimasi akan masuk di kancah pileg bersama Ibu Tina. Dan Kakak Tony Herbiansyah. Mereka bertiga? Wah. Kalau ini kan beritanya, sudah mulai menjanjikan ini kan. Kalibernya tidak main-main ini, Pak. Ibu Tina kan incumbent. Pak Alimasi mantan gubernur nanti. Pak Tony juga punya basis yang hari ini belum goyang-goyang ini. Lah 3 ini minimal 2 sudah jadi realistis kan ini. Tapi apa nanti tidak menimbulkan persaingan nanti ini? Enggak. Bagaimana mengelola konflik nanti di antara mereka? Kan ini nanti bisa pilih-pilih. Misalnya, Bang Aziz pilih Ibu Tina. Saya pilihnya Pak Alimasi. Nah, nanti kita bisa kompetisi kan ini. Itu secara person. Kasat mata kasat mata, tapi ini ada kan wilayah. Nanti bagi wilayah. Ya, ada wilayah. Misalnya Kakak Alimasi Kepulauan fokus. Kakak Tony Herbiansyah fokus ke sana. Oh, jadi nanti ada fokus lokasi yang akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Supaya menghindari friksi yang terjadi kan. Apakah itu bisa ideal menurut Bang Aziz? Sangat bisa. Iya. Tapi tidak tertutup kemungkinan misalnya di kepulauan itu ada daerah-daerah tertentu yang diharapkan Kakak Tina masuk ke sana. Begitupun juga dengan Kakak Alimasi. Daerah-daerah daratan itu ada kemungkinan dia bisa masuk untuk menambah suara. Atau wali wilayah-wilayah yang sudah memang menjadi basisnya. Gitu. Ya, betul. Artinya kan di wilayah bawah juga tetap ada pemilihnya Ibu Tina. Ibu Tina. Yang masih fans kepada Pak Nur Alam, mungkin bisa ke Ibu Tina gitu kan. Oh, seperti itu nanti. Jadi kita punya target Nasdem 2 minimal. Ini edisi-edisi yang sudah pernah 2 ini. Nanti Nasdem mau target 2 juga ini. Tapi cukup realistis. Artinya kalau kita melihat dari komposisi orang-orangnya, ini cukup menjanjikan gitu dia. Apalagi satu mantan gubernur Provinsi Tenggara ya. Artinya dengan hasil 2018 kan masih bisa teruji lah. Di provinsi kita seperti apa? Ini kan kita di provinsi baru dapat 5. Nasdem punya 5. Berapa targetnya di provinsi? Target 7, minimal 7. Tidak mengejar target 9 untuk jadi pilgub atau? Ya kita upayakan 9. Tapi target maksimalnya 7. Minimal 7. Maksimal 9. 5 ke 7 atau 5 ke 9 yang akan menjadi target. Kalau katakan untuk daerahnya 60 berarti ada 55 di daerah sekarang yang kita miliki. Targetnya sampai berapa? Itu targetnya 90 lebih untuk kabupaten kota. Jadi sisanya itu 91 kabupaten kota. Oh, kabupaten kota. Iya, 9 ini kita targetkan di provinsi. Iya. Jadi jumlahnya 100 semua. Kalau partai-partai yang lain kan kemarin kalau saya dengar Gerindra juga targetnya 9. PDI Perjuangan juga 9 ini. Demi meloloskan calon gubernur kan ini sudah di nasional sudah menghangat Pilpres. Daerah kita ini kan sudah menghangat juga ini. Kira-kira di Nasdem ini, Bang Aziz, siapa yang akan diproyeksi menjadi gubernur? Versi Nasdem ini. Kalau sampai hari ini kita sama sekali belum memikirkan tentang calon gubernur. Oh ya? Iya. Kita masih mempersiapkan diri untuk menghadapi Pileg 2024. Nanti setelah itu baru kita membahas lagi, fokus ke pemilihan gubernur. Kemudian nantinya itu untuk menentukan orang-orang yang akan diusung oleh Partai Nasdem dari semua pilkada itu itulah tolak ukurnya, selalu tolak ukurnya ke survei. Dan hasil tentunya Pileg 2019 ini kan. Tapi kan Bang Aziz kalau kita lihat skema yang ada ini antara penetapan hasil Pileg 2024 itu ke pendaftaran pasangan calon cukup singkat. Artinya kalau Gerindra katakan sudah menggadang-gadang seseorang, PDI Perjuangan juga sudah menggadang-gadang seseorang ini. Ini 4 partai besar ini. Lah kenapa ini peringkat keempat ini masih santai-santai ini? Apa karena sudah tidak ada figur atau bagaimana? Ini suksesornya Pak Alimasi loh. Bukan tiada figur, kita banyak figur. Ya. Ada
Kakak Tina Nuralam, ada Raji Untumada. Oke. Semua kader kita, semua siap. Tapi kita masih fokus ke pileg. Nasdem mau realistis saya dulu. Ya. Tahapannya kan pileg dulu ini. Ya. Baru kita pilkada. Ya. Walaupun tetap akan menyimpan ini ya. Ya. Artinya ada enggak yang sudah pernah dibicarakan tentang calon gubernur ini kan? Bisik-bisik tetangga kan biasanya ada. Kita sama sekali belum. Belum sama sekali. Tidak takut tertinggal dengan partai-partai lain? Tidak. Tidak akan tertinggal. Karena nanti sebelum pileg itu Nasdem itu akan melakukan survei. Jadi selain survei pileg nanti juga lakukan survei calon mana yang paling tepat, memungkinkan untuk kita usung. Nanti setelah selesai pileg nantinya itu akan dilakukan lagi survei terakhir untuk menentukan finalnya. Tetap akan menggunakan survei tetap sebagai parameter utama. Ya, betul. Melihat proses pencalonan ini. Bang Aziz, kita mau menggali sedikit lebih jauh tentang situasi Kota Kendari. Kalau kemarin kan, ini kan yang mengemuka di perbincangan kita, ini ada dua tempat sebenarnya. Satu Pilgub dan Kota Kendari. Ya. Ini dua tempat ini belum apa-apa, sudah panas lebih dulu, Pak. Ya, betul. Sementara yang tempat ini tenang-tenang ini, diam-diam kan. Menunggu pejabat kepala daerahnya menyelesaikan 2022 ini kan 7. Iya. 2023 itu 3. Iya. Tapi Kota Kendari dan Pilgub ini karena mungkin orang-orang yang sudah jor-joran lebih awal jadi hangat-hangat saja ini kan? Betul. Di situasi Kota Kendari ini kan ada calon paling tersohor lah. Iya. Hasil survei kami itu bahkan menempatkan Pak Razak itu sebagai calon paling kuat lah. Iya. Selain ada Pak Sul tentunya, incumbent kan. Tapi 2022 kan beliau habis masa jabatannya. Terus belakangan hari ada masuk wakil kota hari ini. Ibu Siska Karina Imran. Kita langsung melihat Pak, wah Nasdem ini satu dekat dengan partai lain, yang satu dipersiapkan. Seperti apa sebenarnya dinamika yang terjadi di internal Nasdem terkait dua figur? Ya. Antara Siska dengan Kakak Razak itu kan sama-sama kader. Iya. Sekarang Kakak Rizka itu kan sudah bergabung di Partai Nasdem. Beberapa bulan yang lalu setelah pasca kita laksanakan Rakorwil, Kakak Siska ini gabung di Nasdem karena melihat mungkin masa depannya Nasdem sehingga beliau bergabung. Nah, kalau untuk menentukan nantinya itu sama-sama kader ini kan, di antara dua itu kan tentunya seperti tradisinya Nasdem itu kan dilakukan survei itu. Mana yang paling memungkinkan untuk menang itu yang kita usung. Antara Pak Razak dan Ibu Siska. Ya. Misalnya berbicara masalah kemungkinan buruk ini, Pak Razak pindah ke lain hati. Kader mana lagi yang akan disiapkan selain Ibu Siska untuk Kota Kendari? Oh banyak kader kita. Yang ada di Kota Kendari? Ya, ada Sudarmanto. Ya. Oh iya. Ya. Saya kira sempat juga membaca Pak Sudarmanto kalau di perintah partai juga dia siap bertarung di Kota Kendari. Iya. Apalagi dengan basis dia 66 kan, yang cukup besar juga. Tapi tidak mengganggu dinamika di internal situasi ini. Oh tidak, sama sekali tidak. Kalaupun misalnya nantinya itu ada di antara kader yang keluar kan banyak kader yang lain. Misalnya Pak ada di antaranya itu yang keluar ya. Masih ada stok lah. Tapi saya yakin Pak Razak itu masih eksis di Nasdem. Artinya dia masih biru juga? Iya, masih biru. Walaupun sebenarnya kemungkinan ya banyak. Iya. Namanya politik kan kita tidak bisa kadang-kadang normatifnya seperti ini A. Tapi fakta-fakta politik ini kan bisa jadi B, bisa jadi C gitu dia. Kalau Kakak Razak itu dia selalu menyatakan bahwa saya terlalu nyaman di Partai Nasdem. Terlalu nyaman di Partai Nasdem. Jadi untuk pindah itu mungkin mungkin susah. Kan kalau kita ngobrol ke warung kopi atau lagi kumpul-kumpul situasi kota kan ini, wah pindah, sudah ada Ibu Siska di situ, bagaimana ceritanya itu? Seperti itulah dinamika di masyarakat. Artinya kan hari ini ada Bang Aziz yang bisa mengklarifikasi seperti ini situasinya dan bagaimana. Iya, artinya itu banyak yang beranggapan bahwa Ibu Siska masuk di Nasdem itu menutup pintunya Pak Razak untuk mendapatkan rekomendasi Nasdem. Seperti itu. Padahal Nasdem itu tidak seperti itu.
Tidak seperti itu. Artinya jangan khawatir lah para pendukung Pak Razak ini, Pak. Ya. Pendukung ini kan yang pada khawatir, wah, nggak ada pintu, bahaya bagaimana kan? Pindah partai kita ini, loncat kita. Tidak seperti itu. Terkecuali kalau Pak Razak sendiri yang meninggalkan Nasdem, ya entahlah. Ya. Tapi beliau selalu menyatakan bahwa saya terlalu nyaman di Nasdem. Jadi kemungkinan dan peluangnya kecil untuk sampai ke sana. Kecil, ya kecil. Bang Aziz, ke depan ini kan sudah persiapan pendaftaran parpol. Ya. Nah, walaupun tidak ada verifikasi faktual, tetap juga masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh partai sebagai kelengkapan administrasi. Tapi dalam konteks masyarakat sekarang, harapan apa yang masyarakat bisa gantungkan ke Nasdem? Nasdem bisa kasih apa ke masyarakat, Bang? Silakan, Bang. Ya, banyak. Bukan hanya harapan, tapi yang lalu-lalu ini sudah membuktikan bahwa Nasdem itu betul bekerja untuk masyarakat. Ya. Bahkan ada seperti di Koltim itu banyak yang diberikan bantuan alat pertanian itu. Dari partai, Bang? Bukan dari partai, tapi partai yang memperjuangkan. Bisa lewat fraksi, bisa lewat koneksi di nasional. Iya, betul. Artinya masyarakat bisa berharap kepada Nasdem untuk mengawal harapan, aspirasi yang ada saat ini, Bang. Iya. Salah satu contoh itu yang saya katakan tadi, Kakak Tina itu kan keliling itu bagi beasiswa. Itu kan kerja-kerja program-program partai semua itu kan. Dan apa yang direncanakan oleh partai? Sudah direncanakan ke partai sebelumnya. Terrealisasi semua. Artinya Nasdem selama ini, kan ini anggota DPR ini, semua anggota DPR, semua tingkatan, kabupaten, provinsi, dan pusat, selalu melaporkan kegiatannya itu kepada partai. Jadi kita kontrol. Jadi ada perkembangan? Ada, iya. Kita kontrol apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat, kita kontrol semua. Sekiranya ada anggota DPR yang tidak memenuhi janji politik, atau dalam penilaian partai dia tidak memenuhi kriteria dan standar partai, apakah itu bisa sampai diberikan sanksi, hukuman atau apa? Kita panggil, kita peringati. Oh gitu, kita peringati. Bahwa ada hal-hal yang dipenuhi sebagai anggota DPR itu. Ya. Ada kewajibannya sebagai anggota DPR. Oke, Bang, ini perbincangan awal. Nanti kami tetap akan mengundang Partai Nasdem. Siap. Kita berharap juga Bang Aziz mau masih menyempatkan waktu. Siap. Kita mau kejar lebih detail nanti ini. Siapa calon gubernur, calon wali kota, bau-bau, dan 17 kabupaten yang lain ini. Dan siapa caleg-caleg yang akan ditelurkan nanti ini. Siap. Terima kasih banyak, Bang, sudah menyempatkan waktu ke tempat kami. Makasih atas penghargaan yang diberikan kepada Partai Nasdem, mengundang kami untuk datang, untuk berdialog, untuk menyampaikan juga apa yang kami laksanakan selama ini di Partai Nasdem untuk masyarakat kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Jangan bosan kita undang. Terus dulu, Bang. Siap. Selamat.